Ada sebuah novel bagus yang memadukan antara unsur realisme, kisah-kisah yang sering ada di dalam tengah masyarakat kita dengan unsur magis. Memang novel jenis ini mungkin sering kali teman-teman baca, tetapi novel ini sangat menarik sejak dari kalimat pertama. Novel ini berhasil memadukan antara realitas dengan mitos, aliran realisme dengan surrealisme, bahkan ada pula tragedi-tragedi yang melingkupi, dan juga isu-isu seksual dikembangkan menjadi isu sosial yang kemudian menyenggol ke isu politik. Inilah kerumitan novel dari Mustika Sekar Celeng yang berhasil mencuri perhatian juri sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2021. Adia Puja adalah penulis novel ini. Mungkin kalau kalian membaca dari awal tanpa melihat penulisnya, kalian akan berpikir bahwa novel ini mungkin saja ditulis oleh seorang perempuan. Mengapa? Karena Adia Puja berhasil menyalahkan tokoh perempuan hingga dia menunjukkan eksistensinya. Padahal Adia Puja adalah seorang mantan jurnalis laki-laki. Teman-teman bisa memfollow di Instagram @adiapuja. Termasuk menurut saya Adia Puja termasuk ke dalam penulis yang ramah, karena ketika saya tag dia terus follow, di follow back, bahkan dibalas dengan DM. Ya, saya rasa ini adalah segelintir, tidak banyak penulis-penulis yang berhasil memenangkan sayembara atau bahkan yang novelnya sudah terbit di penerbit besar seramah Adia Puja ini. Novel Mustika Sekar Celeng bukan novel pertamanya. Dia mulai terjun di dunia kepenulisan sejak tahun 2018 sampai sekarang, terhitung sekitar ada 5 atau 6 karya Adia Puja, dan yang terbaru berjudul Kisah Satu Hari yang Berakhir dengan Putusnya Alat Kelamin. Nampaknya akhir-akhir ini Adia Puja lebih senang membahas tentang perkara seksual. Pernahkah kamu membayangkan suatu hal yang lamanya tidak lebih dari 1% dalam usia pernikahan yang membentang selama 11 tahun bisa menghancurkan jalinan hidup rumah tangga sepasang suami istri? Itu yang terjadi pada Tobor dan Nurlela. Konflik mereka terjadi sejak paragraf pertama, di 2 kalimat pertama, ketika Nurlela mempertanyakan kejantanan Tobor dengan pertanyaan, tak bisakah kau bertahan sedikit lebih lama, Kang? Setidaknya sekali dalam hidup aku ingin merasa terpuaskan. Tobor sempat tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nurlela, dan dia menanyakan, sejak kapan kau merasakan hal itu? Ternyata Nurlela mengalami pengalaman yang tidak mengenakan ini bahkan sejak malam pertama pernikahan mereka. Sebagai laki-laki, tentu saja Tobor merasa kejantanannya direndahkan, dia merasa dihina, harga dirinya diinjak-injak. Tetapi Tobor bingung, Tobor merasa gelisah, dia harus marah pada siapa? Karena bagaimanapun juga Tobor adalah laki-laki baik-baik. Dia sangat mencintai istrinya Nurlela, dan dia tidak ingin menumpahkan kemarahan kepada Nurlela akibat dari ketidakberdayaannya melayani istrinya sendiri. Tidak hanya dengan Tobor, Nurlela pun demikian. Dia merasa bersalah, dia merasa kejujurannya
akan menghancurkan biduk rumah tangga mereka yang sudah terjalin selama 11 tahun. Nurlela pun merasa kegelisahan yang sangat dalam. Dia menyesal, tetapi dia pun bingung. Apakah salah jika ia jujur kepada suaminya terkait hasratnya yang tidak terpuaskan? Diceritakan Tobor bahkan tidak bisa bertahan 2 kali putaran jarum detik, ya sekitar 2 menit kalau kita kalkulasi. Dan kita bayangkan kalau 11 tahun pernikahan mereka dibandingkan kejadian yang tidak lebih dari 2 menit ini, ya kira-kira hanya 1% dari peristiwa pernikahan membuat rumah tangga mereka berada di tubir kehancuran. Lantas Tobor meninggalkan Nurlela seorang diri. Dia menuju ke warung kopi langganannya yang sering kali menjadi tempat nongkrong orang-orang dan pemuda di desa Haur Sepuh. Namanya warung Marsu. Saat itu warung sangat sepi dan Tobor menanyakan kenapa warungnya sepi padahal habis hujan kayak gini. Marsu mengatakan kalau hujan-hujan begini orang-orang lebih memilih kelon daripada ngopi. Dan dia mempertanyakan kenapa Tobor kok malah ke warung kopi tidak melakukan mencari kehangatan dengan istrinya. Perbincangan pun dimulai. Dari perbincangan ini Tobor tahu bahwa orang-orang di Haur Sepuh kerap kali pergi ke sebuah tempat pelacuran yang ada di sekitar 10 menit dari desa mereka, yaitu di Kembangan. Marsu bercerita dengan model mengiming-imingi Tobor bahwa PSK di sana bisa disewa dengan harga yang bervariasi. Dari sanalah Tobor mendapatkan ide gila untuk mencari jalan atas masalahnya dengan Nurlela. Dan dari situlah petualangan Tobor dimulai menembus batas logika manusia, mulai dari menyewa seorang pelacur untuk berlatih berhubungan badan setiap malam, sampai dia mencari sesuatu yang tidak mungkin atau mungkin diibaratkan mustahil dilakukan oleh manusia. Dia berniat mencari sebuah mustika yang konon bisa melipat gandakan kekuatan manusia, mustika yang dimiliki oleh seorang ratu celeng yang dinamakan Mustika Sakar Celeng. Ada beberapa tokoh penting yang digambarkan oleh Adya Puja yang menjadi perantara cerita. Yang pertama tentu saja Nurlela sebagai tokoh utama dan Tobor utamanya yang mereka berkonflik. Nurlela dan Tobor diceritakan sudah berpacaran sejak lama. Tobor hidup sebagai laki-laki yang malang. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil dan dia pun tinggal bersama pamannya. Tobor dan pamannya ini bekerja di ladang tempat ayahnya Nurlela, seorang tokoh masyarakat terpandang di desa Haur Sepuh. Cinta pun bersemi di antara Tobor dan Nurlela. Nurlela sendiri merupakan salah satu anak perempuan yang dianggap memiliki pendidikan lebih. Artinya pendidikannya ketika anak-anak Haur Sepuh kebanyakan putus sekolah di sekolah dasar, Nurlela bisa mengenyam sampai jenjang SMP. Tetapi pergaulannya dengan teman-temannya perempuannya ternyata memberikan dampak lain dari Nurlela. Jadi kalau di dalam novel ini diceritakan perempuan-perempuan di Haur Sepuh itu sering kali menggosipkan laki-laki. Bahkan mereka menceritakan hal-hal yang seharusnya tidak diceritakan. Misalnya bagaimana apa-apa saja yang sudah mereka lakukan dengan pacar mereka. Terus misalnya membahas laki-laki yang menarik bagi mereka.
Pembahasan-pembahasan inilah yang sebenarnya membuat Nurlela memiliki keberanian untuk mempertanyakan atau menginginkan hal-hal yang juga dialami oleh teman-temannya. Termasuk misalnya ketika awal-awal Nurlela berpacaran dengan Tobor, teman-temannya dengan pacarnya sudah melakukan ciuman, bahkan ada yang sudah tubuhnya diraba oleh pacarnya. Nurlela penasaran, dan dengan beraninya pada suatu malam Nurlela meminta dicium oleh Tobor saat itu. Tobor pun sebenarnya kaget saat itu. Nah, hal ini menunjukkan sebuah keberanian tokoh perempuan untuk memenuhi kebutuhan dalam tanda kutip biologisnya. Selain tokoh Tobor dan Nurlela, ada juga Marsu. Marsu ini yang seperti sudah saya ceritakan tadi, dia adalah pemilik warung kopi yang menjadi pusat berkumpulnya pemuda dan orang-orang ngopi di haus sepuh. Terus selanjutnya ada juga Kelanti Rosalinda. Kelanti itu adalah seorang germo perempuan yang ngopeni pelacur-pelacur di Kembangan, salah satu germo lah. Nah, Rosalinda ini adalah salah satu perempuan yang dalam naungan Kelanti itu. Menariknya, Rosalinda digambarkan sebagai perempuan yang tidak menarik sama sekali, tidak cantik, bahkan digambarkan tubuhnya hanya tinggal tulang. Tetapi kenapa kok Tobor disarankan Kelanti untuk menyewa Rosalinda? Karena tadi maksud Tobor untuk menyewa pelacur untuk melatih kejantanannya. Maka dipilihkan pelacur yang paling tidak menarik. Bayangkan saja kalau dengan pelacur paling tidak cantik itu tidak bisa mengukur berlatih, apalagi dengan pelacur yang paling cantik sekalipun gitu. Dan akhirnya dari sinilah Tobor setiap malam menyewa Rosalinda. Hal ini membuat pemilik Kembangan yang bernama Kang Kopral penasaran dan mempertanyakan kenapa kok Tobor menyewa perempuan yang sangat tidak menarik itu. Jadi Rosalinda itu sudah terkenal di daerah Kembangan sebagai perempuan yang tidak payu gitu. Nah, dari sinilah kita mengenal tokoh Kang Kopral, sang pemilik Kembangan. Dia adalah mantan preman yang dikatakan memiliki ilmu tidak kebal, maksudnya kebal terhadap senjata, dan katanya dari sinilah Kang Kopral mendapatkan ilmu itu dari Ratu Celeng. Dan dari Kang Kopral lah Tobor akhirnya mencari Ratu Siluman Celeng yang akhirnya ingin mendapatkan mustika Sekar Celeng itu. Oh ya, novel ini bersetting di kisaran tahun 60-70-an ketika pemerintah Orde Baru seringkali menangkap dan membunuh orang-orang bertato, utamanya preman. Dalam salah satu korbannya itu salah satu korbannya Kang Kopral. Dan berkat ilmunya inilah Kang Kopral bisa selamat dari para penembak misterius, utamanya Petrus itu. Nah, selain beberapa tokoh tadi, ada juga tokoh Bentol, Benny Taylor. Nah, inilah yang membuat kesetiaan Nurlela runtuh. Ketika kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, dia melampiaskan dengan Bentol. Meskipun tidak sering ya, tetapi Nurlela sudah menodai kesetiaannya dengan selingkuh dengan Bentol ini. Bentol adalah seorang penjahit yang paling terkenal di Halimun, dan suatu ketika Nurlela di tahun 3 pernikahannya dia tetap merasa tidak terpuaskan berhubungan dengan Tobor, dan akhirnya dia bertemu dengan Bentol meskipun mereka tidak saling kenal. Adegannya gini, ketika Bentol mengukur ukuran baju Nurlela, tiba-tiba hasrat biologis dalam tubuh Nurlela tinggi, dan mereka tiba-tiba melakukan hubungan badan di sebuah tempat jahit Bentol itu. Apa yang menarik dari novel ini? Seperti yang sudah saya jabarkan di awal, perpaduan antara realisme dan magis membuat
jalinan ceritanya begitu hidup, apalagi Adia Puja begitu piawai mengemas ceritanya, tidak terlalu berat dan mengalir begitu saja. Kalau kita teliti, kita menilik dari beberapa penelitian, sudah ada beberapa penelitian yang membahas tentang novel ini. Yang pertama misalnya penelitian tentang narasi realisme magis dalam novel Mustika Sekar Celeng, membahas hal-hal realisme magis, sebuah cerita realis yang dipadukan dengan fantasi, kemistikan, hal-hal yang berbau magis. Terus ya ada lagi yang membahas tentang eksistensialisme, eksistensi tokoh perempuan dalam novel Mustika Sekar Celeng. Nah, penelitian kedua ini memang sangat menarik ya, apalagi sangat pas dengan kemenarikan novel yang akan kita bahas. Berbeda dengan mungkin pengarang-pengarang laki-laki lain yang kebanyakan menjadikan perempuan sebagai objek atau mungkin sebagai dieksplorasi penderitaannya, Mustika Sekar Celeng karya Adia Puja berhasil menyalakan tokoh perempuannya, membuat perempuan itu berdaya, menciptakan kesadaran akan dirinya sendiri, prinsip hidupnya, bahkan kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya, kebutuhan akan eksistensi dalam rumah tangga yang secara tidak langsung melakukan penggugatan terhadap budaya patriarki yang hidup di masyarakat kita. Terus yang paling penting tentu saja kesadaran akan kebutuhan tubuhnya sendiri. Yang menarik, Adia Puja adalah seorang laki-laki, dan seperti yang sudah saya katakan di awal, kalau kita tidak melihat penulisnya, kita akan mengira bahwa oh jangan-jangan ini penulisnya perempuan nih, karena narasinya, sisipan psikologisnya, karakter perempuannya begitu hidup seperti ketika kita membaca novel-novel perempuan. Misalnya kalau kita tahu pergolakan perempuan dalam novel Damar Kambang karya Munamasari, kita melihat tokoh Cebing, dia berusaha melawan budaya yang mengakar dalam keluarganya ketika keluarganya dipermalukan oleh keluarga Kacong dalam adat pernikahan. Cebing tetap berusaha mengejar tambatan hatinya, dan Munamasari berhasil. Bagaimana dia menciptakan tokoh Cebing yang berdaya, menyala, dan mengutarakan, menyuarakan eksistensinya. Nah, ini berbeda. Adia Puja sebagai pengarang laki-laki, saya katakan berhasil. Teman-teman juga bisa melihat dalam beberapa resensi di media, misalnya di Jawa Pos misalnya, di mana yang mengatakan bahwa Adia Puja berhasil menyalakan tokoh perempuan dalam diri Nurlela. Meskipun sebenarnya cara ini cukup berisiko, karena salah sedikit mungkin saja bukannya tokoh perempuannya yang menyala, justru kembali lagi Adia Puja terlalu banyak, mungkin saja dinilai terlalu mengeksplorasi perempuan sebagai objek dalam tokoh-tokohnya. Sebagai novel yang mengangkat realisme sosial, Adia Puja berhasil menggambarkan bagaimana realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat kita. Diceritakan ada seorang wali kota yang sangat agamis. Dia memiliki misi untuk berdakwah dan ingin memberantas kemaksiatan di daerahnya. Mulai dari minuman keras, diskotik, dan puncaknya wali kota itu membongkar dan menggerebek sebuah kompleks pelacuran. Dan menariknya, diceritakan oleh Adia Puja ketika sebuah kompleks pelacuran dihancurkan atau ditiadakan, maka akan timbul masalah baru. Pelacur-pelacur yang ada di sana bukannya kok berhenti, dia akan menjajakan dirinya, menyebar ke berbagai kota, ke berbagai wilayah. Inilah yang saya katakan keberhasilan Adia Puja mengangkat isu seksual menjadi isu sosial, bahwa di sebuah
daerah biasanya memang membutuhkan semacam tempat seperti kompleks-kompleks itu, dan apabila itu dihilangkan maka akan menimbulkan masalah baru. Penghancuran, penghilangan kompleks seperti itu hanya menutupi masalah baru. Nah, perbuatan yang dilakukan wali kota ini selain menyinggung isu sosial juga isu ekonomi. Adya Puja juga membahas bagaimana nasib-nasib perempuan-perempuan yang bekerja di sana, perempuan-perempuan yang memang bekerja dalam tanda kutip tidak sekedar memenuhi hasratnya, tetapi untuk mencari nafkah keluarganya. Terus yang terakhir tentu saja unsur realisme magis. Adya Puja awalnya dalam berbagai perspektif tokohnya dan narasi pikirannya mempertanyakan hal-hal berbau magis, mulai dari percakapannya dengan antara Kang Kopral dengan Tobor. Ketika Kang Kopral menceritakan perjalanannya mencari Ratu Siluman Celeng untuk mendapatkan mustika Sekar Celeng, Tobor tidak serta-merta percaya. Begitu juga dengan Kang Kopral ketika mencari mustika itu, dia sempat ragu. Adya Puja seakan-akan ingin meyakinkan pada pembaca bahwa hal-hal berbau magis itu kayak mustahil gitu. Tetapi ujung-ujungnya ternyata unsur magis itu juga masuk ke dalam cerita. Kang Kopral berhasil mendapatkan mustika Sekar Celeng, Tobor pun demikian. Tetapi apakah dengan adanya mustika Sekar Celeng itu kehidupan Tobor dan Nurlela akan lebih baik? Silakan teman-teman baca lebih lanjut novelnya. Quote atau kutipan yang menarik, saya rasa bukan quote ya, tapi lebih ke kalimat yang menarik bagi saya ya, karena ini bukan sebuah pesan yang bernilai inspiratif ya, tapi lebih kalimat yang menurut saya sangat berdaya. Ada sebuah novel yang sangat saya sukai bahkan sejak dari paragraf pertama karya Eka Kurniawan berjudul Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Yang menarik dari novel ini adalah sejak dari pembuka Eka Kurniawan sudah mengguncang batin saya. Bahkan saya sampai hafal pembukaannya. Kurang lebih hanya orang yang tidak bisa ngajeng, yang berani berkelahi tanpa takut mati. Nanti silakan dicek. Nah, disinilah saya juga sangat menyukai kalimat pertama dan kedua dari Adya Puja, yang dimana kalimat itu juga menggambarkan konflik atau bahasan utama dari novel Mustika Sekar Celeng, dan sekaligus menyerempet ke isu-isu lain dari seksual menjadi isu sosial, menjadi isu politik, terus menyambung ke ekonomi dan budaya masyarakat desa Haur Sepuh. Yang baik, itulah review dari saya terkait pembacaan saya novel Mustika Sekar Celeng karya Adya Puja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau teman-teman ingin merekomendasikan buku yang ingin diulas, silakan komen di kolom komentar dan terus support channel ini agar saya lebih semangat membuat video dengan like, subscribe, dan nyalakan like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video selanjutnya.